Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini kita ada program baru yang namanya Belajar dari Nol Persiapan UTBK pada tes kompetensi akademik di Matematika Saintek. Ya, kita kupas materi yang pertama. Jangan lupa klik like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Yuk, check it out. Intro terlebih dahulu. Ya, ini adalah materi yang pertama, yakni eksponen dan logaritma. Jadi, kita bagi materi per materi ya. Ya, belajar dari nol persiapan UTBK Matematika Saintek. Dan nantinya akan kita kasih soal-soal yang sering keluar di UTBK di Saintek ya, Matematika. Belajar dari nol persiapan UTBK Matematika Saintek. Apakah Anda sudah siap? Yuk, langsung saja kita injak pada materi konsep dasar eksponen. Bentuk eksponen yakni pangkatnya itu adalah A pangkat N. Nih ya, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Ya. Ada juga pangkat 0, di mana A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan ketentuan A tidak boleh sama dengan 0. Ada juga pangkat negatif. Seperti apa pangkat negatif itu? Kita ingat kembali bahwasanya A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau awalnya pangkat negatif berubah jadi pangkat positif itu ditaruh bawah ya. Oke, ada juga pecahan berpangkat. Semisal ada A per B dalam kurung pangkat N itu sama aja dengan A per B kali A per B kali A per B sebanyak N faktor. Itu bentuk eksponen sederhana. Oke, untuk operasi hitung eksponen, sifat-sifat pada operasi hitung, di mana A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Dan jika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan ketentuan A tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Jika ada A pangkat M dalam kurung dipangkatkan lagi N, maka jadinya A pangkat M kali N. Perkalian ya. Kalau perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan, pangkat dipangkatkan lagi jadi perkalian. Dan ada juga dalam kurung ya. Di dalam kurung itu A kali B, dalam kurung pangkat N, maka jadinya A pangkat N, B pangkat N. Ada lagi ini A per B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kalau akar nih, A pangkat M di akar N, jadinya adalah A pangkat M per N gitu. Oke? Oke. Next, persamaan bentuk eksponen. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Ada A pangkat fx, B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Ada lagi A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka kedua ruas dilogaritmakan. Log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Ya. Ada lagi nih. Gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Maka ada dua kemungkinan berikut ini. Fx bisa jadi sama dengan 0. Dengan gx tidak boleh sama dengan 0, hx juga tidak boleh sama dengan 0. Ya. Gx sama dengan hx bisa jadi seperti itu. Oke, persamaan bentuk eksponen. Untuk A lebih besar dari 0, di mana A pangkat fx lebih
besar dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih besar dari sama dengan Gx. A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Dimana jika untuk A lebih besar dari 0 kurang dari 1, maka A pangkat Fx lebih besar dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, jika tandanya awalnya lebih besar, maka hasilnya nanti kurang dari sama dengan ya. Jika yang kedua ini A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih besar dari sama dengan Gx. Oke, itu cuma merubah tanda. Ya, yuk bagaimanakah salah contoh-contoh soal yang sering keluar? Ya, kita kerjakan yang pertama. Oke, ada nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X tambah 3 sama dengan akar 327X tambah 5. Gitu ya. Yuk perhatikan baik-baik. Dimana ini sama dengan, saya rubah ya. Kita menggunakan pangkat bentuk akar, atau yang pertama ini 27 kita rubah dulu. Saya kasih urutan di sini. 27 itu sama dengan 3 pangkat berapa anak-anak? Oh iya, 3 pangkat 3. Jika 27 ini pangkat X tambah 5, otomatis maka di sini juga dipangkatkan lagi X tambah 5. Nah, ini ada pangkat dipangkatkan lagi, artinya kan dikali. Maka 3 kali X, 3X. Oke. 3 kali 5, 15. Oke, Bos. Oke, yuk kita ganti di sini. Jadi ini adalah akar 3 3X tambah 5. Gitu. Oke? Oke. Sorry, kok 5? 15. Nah, itu. Yuk, sama dengan akar 3 ini biar hilang jadi gimana? 3X ditambah 15 dibagi 3. Nah, ini kan bisa dibagi ya. 3 kita coret, kita coret ini juga 15 bagi 3, 5. Kembali lagi jadi sama dengan 3X ditambah 5. Yuk ini turun. Nah, seret. Dimana ini adalah 3, 2X ditambah 3. Kita masih ingat pada sifat bentuk persamaan, dimana jika ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, itu hasilnya adalah Fx sama dengan Gx. Nah, gitu ya. Oke, karena A-nya ini sama, 3, A-nya ini 3, ini juga 3. Maka menggunakan persamaan ini, Fx sama dengan Gx. Maka ini otomatis 2X ditambah 3 sama dengan X ditambah 5. Nah, kita kumpulkan X sama X. Yang tidak punya X sama tidak punya X. Oke, 2X tetap. X-nya ini pindah sini jadi negatif X sama dengan 5 ini tetap. 3 ini positif pindah sini jadi negatif 3. 2X kurangi X, X. Oke, 5 kurangi 3, 2. Oke, jadi otomatis bahwa X sama dengan 2. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X tambah 3 sama dengan akar 3, 27X tambah 27 pangkat X tambah 5 adalah 2. Jadi jawabannya yang E. Ini adalah soal SBMP tahun 2003, regional 2. Kita naik di soal berikutnya. Kita belajar dari yang termudah terlebih dahulu. Next. Nah, ini nih. Aduh, sayang. Ini 4M ditambah 4M tambah 1. Gimana tuh? Apa daya ini? Oke. Next. Kita cobalah. 4M tambah 4M tambah 1. Oke. Sama dengan 15, maka 8M. Gini, Bos. 4M kita kupas
kita tulis di sini aja deh. 4M ditambah 4M tambah 1 sama dengan 15. Oke, 4M tambah 1 itu saya masih ingat tentang sifat-sifat perpangkatan, di mana kalau ada A pangkat M ditambah N itu sama dengan A pangkat M ditambah dikali A pangkat N. Kalau perkalian kan jadi penjumlahan. Maka jika di sini ada 4M ditambah 1, artinya 4 pangkat M dikali 4 pangkat 1, gitu kan? Maka otomatis bisa saya tulis 4 dikali 4 pangkat M. Gitu ya. Jadi ini 4 pangkat 4M. Oke, kita tulis ini. Jadi di sini saya rubah jadi 4 dikali 4 pangkat M. Ini pangkat 1. 1 tambah M. Jadi atau M plus 1 ya. Tambah 4 pangkat M sama dengan 15. Anggap saja kalau saya punya 4M-nya ini saya anggap buah atau bola. Ini bola. Ini juga bola. Nah, saya bilang ini bola ini cuma 1 ya, karena depannya nggak ada angka. Maka ini bola 1. Ini bola. Ini ada 4. Jadi ini adalah 4 bola. 4 bola ditambah bola. Jadinya adalah 5 bola. Nah, ini kan? Oke. 5 bola. Kan gitu. Iya. Oke, next. Jadi ini adalah 4M atau bola sama dengan 15. Ini kan perkalian, pindah sini jadi pembagian. Jadi 4M sama dengan 3. Oke, next. Kita udah menemukan bahwa 4M sama dengan 3. Dari sini itu sebenarnya belum ya. Jadi kita persederhanakan jadi 2 pangkat 2. Ini adalah M sama dengan 3. Jadi di sini ini kan jadi 2M nih. 2 pangkat 2M nih sama dengan 3. Ini saya putar, jadi ini adalah 2 pangkat M, kita kuadratkan sama dengan 3. Maka yang saya ambil adalah 2 pangkat M sama dengan kuadrat ini hilang jadi akar 3. Oke, jadi 2 pangkat M sama dengan akar 3. Yuk kita kembali ke 8M. Nah, 8M ini sama dengan, ini kan 2 pangkat 3M. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi M. Jadi 2 pangkat 3M kan. Jadi sama dengan 2 pangkat M. Ya. Oke. Yang di sini dipangkatkan lagi 3. Oke. Gitu. Next. 2M ini berapa? 2M itu adalah akar 3. Ya. Jadi di sini adalah akar 3 dipangkat 3. Akar 3 pangkat 3 berapa? Ya udah kita hitung akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 3. Nah, jadi 3 akar 3. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang 3 akar 3. Check it out. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Jika ada 6 terus dikali 3 pangkat 40 dalam kurung 2 log A ditambah 3 pangkat 41 dikali 2 log A sama dengan 3 pangkat 43. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita coba. Oh, ini. 2 log A ini saya anggap ini kan sebuah bola ya. Nah, oke, kita misalkan nih. Misal bola sama dengan 2 log A. Kenapa dimisalkan, Pak? Biar lebih mudah, itu aja. Oke.
Ngitungnya juga lebih simpel. 6 ini kita apa namanya ya? Kita predeli, enggak, kita jabarkan bahasanya ya. Oke, 6 itu jadi 2 kali 3. Nah, ini ada 3 pangkat 40. Yang ini 3-nya pangkat 1 kan ya. Nah, 2 log A itu bola tadi. Di sini bola sret ditambah 3 pangkat 41 dikali bola. Nah, sama dengan 3 pangkat 43. Oke. Ini kan kita fokus yang di sini yang saya garis bawah. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 40. Jika ada A pangkat N dikali A pangkat M, artinya kan A pangkat M tambah N, jadi 1 ditambah 40. Ini jadinya adalah 3 pangkat 41. Tuh. 2-nya ini turun. Oke. Dikali, ini kali ya, bola. Ditambah 3 pangkat 41 dikali bola. Nah, dari garis yang saya tarik garis ini sama ini, adakah sesuatu yang sama? Ada Pak, berapa? 3 pangkat 41. Oke, sesuatu yang sama ini kita keluarkan. 3 pangkat 41 kita keluarkan. Kita kasih kurung, yang sebelah sini sisa apa? Sisa 2 sama bola. Ditambah yang sini sisa apa? Di sisi ruas kanan ini sisa bola. Oke. Sama dengan 3 pangkat 43. Nah, oke. Next. Di sini 3441 tetap ya. Dikali 2 bola tambah 3 bola 2 bola tambah bola, ada 2 bola ditambah 1 bola, jadi 3 bola. Nah, sama dengan 3 pangkat 43. Di sini ada 3 pangkat 41 dikali 3 pangkat 1 dikali bola, sama dengan 3 pangkat 43. Ini bisa dijumlah lagi, 41 sama 1 ini jadi berapa? 3 pangkat 42 dikali bola, sama dengan 3 pangkat 43. Nah, di sini perkalian kita pindah ke ruas kanan, jadi pembagian bola sama dengan 3 pangkat 43 dibagi 3 pangkat 42. Nah, jika ada yang sama ini, maka kalau pembagian dikurangi. 43 dikurangi 42, 1 ya. Jadi sama dengan 3 pangkat 1. Artinya bahwa bola ini sama dengan 3 pangkat 1 atau 3. Next, kita kembalikan di sini bahwa bola sama dengan 3. Bola itu kan 2 log A. 2 log A sama dengan 3. Maka nilai A sama dengan, nah gini, A bisa dicari dengan seperti ini. Kita masih mengingat bahwa logaritma, dasar dari logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Itu sama aja dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, maka ini yang jadi A, ini yang jadi B, ini yang jadi C. A-nya 2, B-nya A, C-nya 3. Maka A pangkat C sama dengan B. Oke, A-nya 2, C-nya 3, B-nya A ya. Oke. Maka di sini A sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. Check it out. Selesai. Jawabannya yang D. Oke, ketemu deh. Ini soal SNMPTN tahun 2011. Next. Nah, ini ada soal SBMPTN tahun 2015. Gimana itu caranya? Oke, kita coba. SBMPTN tahun 2015. Yuk. Mana ini? Oke, sudah ketemu. 0,06
Anggap aja ini fx. Oke, 0,036 itu sama aja dengan 0,06 dipangkat 2. Coba, iyalah, 06 kali pangkat 2 itu kan 36 tambah 0 gitu. Ya, terus dipangkatkan lagi sama 3x kuadrat ditambah 3x dikurangi c. Kita diminta di sini mencari nilai c yang memenuhi. Oke. Kurang dari 0,06, ini yang sebelah sini ya, 2x kuadrat negatif 2x ditambah 8. Nah, ini selesaikan dulu, ini jadi berapa ini? 0,06 pangkat 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2c. Kurang dari 0,06, ini tetap. Ini 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8. Oke. Gini, oke? Finish. Nah, di sini sudah menentukan bahwasanya tadi ada pertidaksamaan bentuk eksponen di mana ada a pangkat fx kurang dari a pangkat gx. Jika a-nya ini lebih dari 0 atau lebih dari 0 dan tanpa ada alasan, itu tandanya tetap. Berhubung ini adalah 0,06 lebih dari 0 kurang dari 1, maka tandanya nanti hasilnya berbeda. Jika awalnya kurang dari, maka nanti hasilnya lebih dari. Gitu. Nah, ini maka fx lebih dari gx. Fx-nya berapa? Fx-nya ini 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2c. Gx-nya berapa ini? 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8. Nah, ini dipindah ke sana semua. Dipindah ke 2c ya. Dipindah ke 2c semua. 2c ini negatif pindah sini jadi positif. 2c. Ini pindah sini. Jadi ini adalah 6x kuadrat dikurangi ini 2x kuadrat. Terus ditambah ini 6x dikurangi yang ini 2x. Kita kelompokkan yang punya x ya. Oke. 2c pindah sini. 8 ini ikut sini, negatif 8. Oke, sudah paham? Oke, nanti kita pahamkan. Yuk. 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ditambah 6x. Yuk, 6x kuadrat kurangi 2x kuadrat, ini adalah 4x kuadrat. 6x kurangi 2x ditambah 4x kurangi 8 lebih dari 2c. C dibagi 2 semua, ini 2-nya pindah jadi pembagiannya. Nah, di 4x kuadrat ditambah 4x dikurangi 8 dibagi 2. 2c ini pindah sini jadi bagi 2 ya. Jadinya saya taruh sebelah sini ya, karena nggak cukup. Mana? Oh, ini c lebih dari 4x kuadrat bagi 2, jadinya 2x kuadrat ditambah 4x bagi 2, 2x dikurangi 4. Nah, gitu. Dan kita buat nol lah. Kalau dikuadratkan atau difaktorkan bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya nggak masalah. Kita coba buat seperti ini, dimana kurang dari c, 4 ini pindah sini jadi plus 4 ya. Oke, plus 4, 2x sisanya kan 2x kuadrat ditambah
2x. Ini kan ada hal yang sesuatu yang sama, di mana yang keluar itu adalah 2x. 2x ini keluar jadi sisa x ya, ditambah wih, kok ada yang coba kita perhatikan benar-benar ya. Benar nggak ada sesuatu yang ini ada yang keliru saya ngitungnya ini. Dimana ini negatif 2x kepindah sini itu jadi positif x. Nah 6x tambah 2x itu 8x. Oke? Sorry. Ini jadi 8x. 8x bagi 2 ini adalah 4x. Sorry ya, wajar. 2x ini jadi 4x. Oke, maka di sini yang sama ini sisa 2. Nah, kalau kita buat 0, membuat 0, maka membuat 0 itu tinggal x sama dengan negatif 2. Kok bisa x sama dengan negatif 2? Ya, karena 2x ini kalau dibuat 0 jadinya habis. Tinggal yang x plus 2 ini. Nah, kan kalau x plus 2 sama dengan 0, maka x plus 2-nya pindah sini jadi negatif 2. Itu, bosku. Ya. Oke. Maka di sini yang ini apa nih? Nah, ini c plus 4. Yang ininya kan negatif 2. Maka C kurang dari 4 ini pindah ke sini jadi negatif 4, negatif 2. C-nya berapa? C. Oh, nggak cukup, nggak apa-apa ya. Ini negatif 6. Oke, kita tarik di sini. Mana? Nih, seret. Saya tulis negatif 6. Nah, atau saya balik juga bisa C kurang dari negatif 6. Jawabannya yang B. Itu. Oke. Ya. Mohon maaf tadi ada yang salah sedikit. Next. Oke, ini soal yang terakhir. Jika x1 dan x2 karakter persamaan 2 pangkat x plus 1 tambah 1 per 2x dikurangi 3 sama dengan 17, maka x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ayo, masih ingat kita pakai soal cara-cara yang tadi ya, untuk biar tidak merubah apa namanya, biar ndak bingung atau apa, biar space-nya banyak lagi, kita kasih garis ya. Next ini. Yuk kita kerjakan di sini. 2x plus 1. X plus 1 ini kita rubah. Jadi kalau penjumlahan bisa saya tulis seperti ini. 2 ini kan 1 dikali 2 pangkat x. Nah, ini kan perkalian kalau dijumlahkan jadi 1 tambah x atau x tambah 1 kan gitu. Ditambah 1 per 2x kurangi 3. Ini artinya bisa kita balik nih. Kita balik jadi kita balik. Ini kan kita masih ingat jika ada A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat n. Nah, ini kita rubah seperti ini. Jadi kita naikkan kayak gini. Maka di sini adalah 2 pangkat negatif x dikurangi 3 sama dengan 17. Nah. Oke. 2 pangkat, ya saya tulis lagi, 2 pangkat 2x ditambah, ini kan jadi negatif x
negatif sama negatif jadi positif. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif X sama dengan 17. Saya tulis lagi biar lebih bagus lagi, 2 pangkat 2X ditambah yang negatif ini taruh bawah biar jadi positif. Nah, oke. Gitu ya. Next, kalau semisal nih, semisal kalau saya misalkan, misal 2x itu 2 pangkat x itu sama dengan A, maka ini jadinya adalah 2 kali A ditambah 2 pangkat 3 itu kan 8 ya, 8 per A 17 ya, sama dengan 17 ya, saya sama dengan 17 gini ya. Oke, 2A ditambah 8 per A sama dengan 17. Gimana lagi ya? Oh ya, biar A-nya ini tidak di bawah, maka saya kalikan A, ruas kiri saya kalikan A, ruas kanan juga saya kalikan A. Maka ini A kali 2A jadi 2A kuadrat. Ditambah 8 per A kali A jadi 8. Sama dengan 17 kali A, 17A. Kalau mengalihkan kiri harus juga mengalihkan kanan. Kenapa dikalikan A? Biar menghilangkan A yang ada di bawah 8. Oke. Next, 17A ini pindah sini. Saya buatkan 0. 0. 2A kuadrat. Nah, saya susun sini dikurangi 17A sesuai dengan yang punya A ditambah 8. Oke. Sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Dari garis ini kita faktorkan, ketemulah saya ketemu itu 2A ya, 2A dikurangi 1 A dikurangi 8. Kita cek bener nggak ya, 2A kurangi 1 A kurangi 8. Pak tahu dari mana? Tahu dari ini, 8 ini. Kenapa 8? Ya mudahlah, 2 kali 8 berapa? 16 kan? 16. Penjumlahan dari 17 ke 16 itu kan berapa ya? 17 kali 1 ya? Atau 7 negatif, perkalian 16 yang jumlahnya 17 itu kan negatif 16 sama negatif 1. Kalau dijumlahkan kan negatif 17 itu ya. Oke. Next. Oke, ini udah ketemu 2A dikurangi 1 A kurangi 8. Maka ini 2A dikurangi 1 sama dengan 0. 2A sama dengan 1. A sama dengan 1 per 2. Yang sebelah sini A kurangi 8. A sama dengan 0. A sama dengan 8. Ada A pangkat sama dengan 8. Ada A sama dengan setengah. Oke. Anggap saja bahwasannya ini A ya. A. Jika 2X sama dengan A, 2X sama dengan A1, maka ini juga X1 ya. 2X 1 sama dengan A1 itu setengah, maka ini 2X1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Ini kan naik jadi pangkatnya negatif, maka X1 sama dengan negatif 1. Oke, good. Ada 2 pangkat X2 sama dengan A kedua. 2 pangkat X2 sama dengan 8. Maka 2X pangkat 2 sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Otomatis X2 nya sama dengan 3.
Oke, pertanyaannya nih, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. X1 kuadrat itu negatif 1 dikuadratin ditambah 3 kuadrat. Negatif 1 dikuadratin itu 1 ditambah 3 kuadrat 9. 1 tambah 9 10. Oke, ini jawabannya. Alhamdulillah 100. Oke. Itulah soal-soal eksponen yang sering keluar di UTBK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.